Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat bertemu dengan Bu Us. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat sekolah, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Anak-anakku, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tulis. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat 1. Menentukan isi pokok pikiran atau ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang runtuh. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat apa itu paragraf. Paragraf ini adalah contoh paragraf. Nah, di dalam paragraf ini terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Ini yang menjadikan kalimat utama. Persendian adalah persambungan antara dua tulang atau lebih. Itu yang menjadi kalimat utama. Yang menjadi kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat setelah kalimat utama. Itu menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Nah, anak-anak, kalian nggak usah bingung. Pokok pikiran, ide pokok, dan gagasan utama itu adalah kata yang sama. Sehingga kalau dikatakan ide pokok, pokok pikiran, gagasan pokok itu adalah sama. Nah, di mana letak kalimat utama? Nah, kalimat utama bisa terletak di satu awal paragraf. Sehingga paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, yang kedua, kalimat utama bisa terletak di akhir paragraf. Paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf bisa terletak di awal dan akhir paragraf. Sehingga paragraf itu dinamakan dengan paragraf campuran. Kita lanjutkan. Kalimat utama. Nah, maka kalau kalian ingin mencari ide pokok, carilah kalimat utama dulu. Kalau sudah ketemu kalimat utama, karena ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, sekarang apa ide pokok itu? Pasti kalian sudah tahu kan, di kelas 4 sudah pernah disampaikan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Nah, contoh. Ini ada sebuah paragraf. Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Setiap pagi dan sore, Raya memberinya makan berupa wortel dan kangkung. Tak lupa, Raya menyediakan air minum. Kotoran kelinci dibersihkan oleh Raya seminggu 2 kali. Jika kelinci peliharaannya sakit, Raya segera membawanya ke dokter. Nah, mana ini kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah, kalimat utamanya ternyata di awal kalimat. Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Nah, kalau kita cari pokok pikiran atau ide pokoknya kita ringkaskan dari kalimat utama. Kalimat utama Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik, sehingga ide pokoknya atau pokok pikirannya menjadi Raya merawat kelinci dengan baik. Nah, itu anak-anak cara mencari ide pokok.
Jadi ide pokok berada di dalam kalimat utama. Nah, untuk menuju ide pokok tentunya kalian harus tahu langkah-langkahnya. Langkah apa yang harus kalian lakukan untuk menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kalian harus membaca paragraf dengan seksama, teliti. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Karena ini nanti akan menentukan di mana letak kalimat utama. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Yang keempat, ide pokok dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, anak-anakku, dalam membuat paragraf tentunya kita harus menentukan ide pokok dulu. Kalau tadi kita sudah belajar dari paragraf dibuat dicari ide pokoknya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau membuat paragraf? Untuk membuat paragraf kita harus tentukan ide pokoknya dulu. Kemudian baru kita buat kalimat utama dan kalimat pengembang. Barulah nanti menjadi paragraf. Anak-anak semuanya, jadi cara membuat paragraf dari ide pokok kita tentukan, kemudian dibuat kalimat utama, ditambah kalimat pengembang, baru kita dapat membuat paragraf. Contoh membuat paragraf. Sekarang Bu Us memberikan ide pokok tentang organ gerak terdiri dari 2 macam. Maka kita tentukan kalimat utama. Kalimat utamanya bisa ditambahi dari ide pokok itu, bisa kita sisipi kata-kata yang lain. Menjadi organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Nah, kemudian kita akan tambahi kalimat pengembang. Misalnya, 1. Ada organ gerak pasif yaitu tulang. 2. Ada organ gerak aktif yaitu otot. 3. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, dari kalimat utama dan kalimat pengembang kita gabung jadi satu menjadi paragraf. Nah, jadi ini paragrafnya. Organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Itu kalimat utama tadi. Kemudian kita sambungkan kalimat pengembangnya. Ada organ gerak pasif yaitu tulang. Ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat paragraf itu. Kalimat pengembang diperbanyak, nanti paragrafnya menjadi paragraf yang gemuk atau yang banyak.